Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik-cik, puan-puan, sahabat budiman yang inspiratif. Jumpa lagi bersama Kata Aha, Abu Hanifah Official, yang khusus menyajikan materi-materi inspiratif dan faktual yang berasal dari berbagai aspek kehidupan dan semoga menjadi pelajaran berharga buat kita bersama. Pada episode kali ini, khusus untuk mengingatkan kita bersama bahwa sepanjang tahun 2021, hutang negara makin menggila. Entah sampai kapan kita mampu keluar dari lingkaran setan ini. Lingkaran hutang terus-menerus melilit bangsa dan rakyat dan negeri yang kita cintai ini. Refleksi ini semata-mata hendak menyadarkan kita bersama bahwa perjuangan semakin berat. Upaya harus lebih maksimal agar hutang benar-benar bisa dikurangi. Sahabat budiman yang inspiratif semuanya. Berikutnya mari kita cermati hutang negeri kita. Sampai akhir tahun 2021 tercatat hutang kita mencapai 6.713,24 triliun. Dengan rasio terhadap PDB 39,84%. Sementara hutang swasta termasuk BUMN mencapai 2.143 triliun. Jadi jika hutang negara kita tambah dengan hutang swasta, maka hutang itu mencapai 8.885 triliun. Kenapa hutang swasta kita masukkan ke dalam hutang yang besar ini? Karena walaupun bagaimanapun, hutang swasta itu kalau pada akhirnya tidak mampu dibayar, tidak mampu dilunasi, pihak swasta gagal bayar hutang, maka negaralah yang menanggung akibatnya. Dan kita banyak juga menemukan tulisan-tulisan analisa bahwa kalau dihitung dari hutang dan jumlah penduduk, maka rata-rata setiap penduduk yang lahir di negeri ini sudah berhutang setidaknya 25 juta setiap orangnya. Catatan lagi, hutang itu temponya setidaknya 50 tahun ke depan. Artinya apa? Artinya generasi yang hari ini lahir 50 tahun ke depan mereka harus terus mencicil dan membayar hutang negara yang kita cintai ini. Dan ini menjadi beban negara yang luar biasa beratnya. Kita berharap tentunya negara kita bisa pulih. Jangan sampai negara kita tidak mampu membayar hutang, tidak mampu membayar beban hutang yang tiap hari makin terus meningkat. Walaupun dalam sisi peraturan, regulasi, dan undang-undang kita, undang-undang keuangan kita nomor 13 tahun 2003, batas maksimal hutang terhadap PDB kita rasionya ada 60%. Nah, tentu kita berharap tidak demikian. Jangan sampai hutang, level rasio hutang kita terhadap PDB itu menyentuh angka 60%. Karena akan luar biasa gawatnya, akan menjadi suatu yang bahaya, mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sahabat budiman yang kami cintai, meski kita sulit, meski kita masih berhadapan dengan pandemi yang sudah berkurang, tapi hari ini varian-varian baru masih terus menyerang masyarakat kita dan angkanya mulai pelan-pelan merangkak naik. Tapi seharusnya banyak solusi yang bisa kita lakukan. Seharusnya
hutang, menumpuk hutang bukanlah satu-satunya cara atau jalan untuk membiayai negara ini. Misalnya di tahun 2022 ini, lagi-lagi APBN kita defisit setidaknya 4,85%. Artinya apa? Artinya kita membutuhkan tambahan dana setidaknya 868 triliun dari rencana pendapatan kita yang hanya 1.846 triliun, sementara rencana belanja kita 2.714 triliun. Selisih inilah biasanya yang menjadi senjata pamungkas oleh rezim pengutang. Dengan selisih ini, biasanya kita menambah hutang, lagi-lagi berhutang untuk menutupi defisit APBN kita. Sahabat budiman yang inspiratif semuanya, kita juga berharap hutang terus berkurang. Jangan justru lebih besar pasak daripada tiang, atau gali lubang tutup lubang. Apalagi terus menggali lebih dalam lubang hutang yang pada akhirnya akan menjerumuskan kita sampai mati lemas tak berdaya dan merana di bawah timbunan tumpukan hutang. Semoga ini menjadi renungan kita bersama di awal tahun ini. Sampai jumpa di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.